Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini saya sangat bersukacita oleh karena Tuhan menyatakannya bahwa engkau akan didatangi kembali lagi oleh firman. Sehingga rencana Allah yang luar biasa, yang agung, rencana Allah sepanjang masa akan digenapi melalui kemitraan hidup dengan saudara. Hari ini saya akan lanjutkan kembali lagi untuk mengakhiri semua misteri yang menjadi misteri bagi perjalanan hidup saudara. Hari ini saya akan lanjutkan kembali lagi dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Mari saya ajak kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami bisa mendapatkan firman. Firman yang adalah bukan kata-kata, tapi firman yang adalah roh dan hidup, yang akan membangun, membawa, dan memimpin langkah kami sampai kepada garis akhir. Hari ini juga, bukan hanya engkau berfirman, tapi engkau menuntun kami agar engkau memproses firman itu di dalam hidup kami semua, supaya firman itu mewujudkan diri menjadi dari dalam hidup kami. Kami siap saat ini bagi engkau. Bapak hamba berdoa pada saat ini juga, supaya Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam diri setiap saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, Roh-Mu yang kudus bekerja sama selaras dengan tujuan firman, selaras dan harmonis dengan maksud dan tujuan-Mu Allah, tujuan-Mu Bapa. Saat ini juga terima kasih untuk pekerjaan roh. Terima kasih untuk pendampingan, untuk kepemimpinan daripada roh. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita kembali lagi melihat Yesaya pasal yang ke-6. Dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Allah harus mengakhiri segala kehidupan di dalam gerejanya, kehidupan di tengah-tengah umatnya, yang membuat terjadinya distraksi ataupun penyimpangan dalam memandang kepada Tuhan dan lebih memandang kepada manusia. Saya ingin supaya saudara benar-benar bisa memahami mengapa Raja Uzia mati. Karena Raja Uzia telah menggeser kekaguman umat Tuhan, bangsa Yehuda, yang awalnya pada masa pemerintahan Daud kepada Tuhan saja, sekarang mulai bergeser kepada Raja Uzia. Mengapa? Karena di dalam 2 Tawarikh 26, Raja Uzia itu adalah keturunan Daud. Dan dia hidup benar. Tentu orang-orang rohani seperti umat Tuhan tidak akan pernah menolak seperti itu. Mereka tahu tentang Raja Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Dan sekarang keturunannya Raja Uzia itu hidup benar. Lalu kemudian dia lama memerintah dengan bukti-bukti, fakta-fakta yang nyata bahwa Allah menyertai dia. 52 tahun dia memerintah lebih lama daripada semua raja Israel dan raja Yehuda, termasuk Daud yang pernah memerintah di Israel. Daud memerintah Israel selama 40 tahun. Tapi Uzia memerintah 52 tahun. Dialah raja terlama yang memerintah di umat Tuhan paling lama. Lalu dia keturunan daripada Raja Daud. Sedangkan Raja Asa saja yang merupakan mungkin kakeknya, itu memerintah selama 41 tahun. Daud dan Salomo hanya memerintah 40 tahun. Tentu ini menjadi ukuran sehingga banyak orang
tahun demi tahun, hari demi hari, diseret, bergeser pemandangannya. Melihat keberhasilan orang ini. Memang betul, salah satu yang menjadi penyebab kekaguman kepada Raja Uzia adalah karena Allah menyertai dia untuk memperoleh kemenangan dan keberhasilan. Dia mengalami kemenangan yang selama ini menjadi musuh bebuyutan. Ia adalah bangsa Filistin, orang Arab, bangsa Amon. Bahkan namanya ditakuti dan disegani, masyhur sampai ke Mesir. Dia melakukan pembangunan sipil, pembangunan agro, pertanian, infrastruktur yang luar biasa. Tentu ini semua dinikmati oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan tentu mereka mengaguminya. Lalu kemudian Raja Uzia juga membangun tentara yang kuat, persenjataan yang tangguh. Yang belum pernah, saya katakan yang belum pernah, raja-raja terdahulu memilikinya. Itu sebabnya pergeseran pertama kali terjadi pada Raja Uzia. Dia mulai meninggikan diri, dia mulai menyanjung, dan dia mulai melihat, kok kenapa Allah menyertaiku tetapi ada area yang belum dikuasai oleh dia dalam kehidupan umatnya. Itu sebabnya dia mulai mengambil bagian daripada imam besar, para imam. Dia mulai membakar ukupan. Apa arti ukupan? Ukupan ini adalah kedekatan dengan Tuhan. Karena mesbah ukupan itu diletakkan pada tabernakel Musa. Itu diletakkan di ruang Maha Kudus, tempat Allah dan manusia berjumpa. Dia melihat bahwa area ini belum merupakan bagian dia. Dia meninggikan diri. Dan bukan hanya perubahan itu terjadi pada Raja Uzia. Rupanya kekaguman bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu, mulai mengagumi dia. Karena tetap dia lihat, ini raja yang berkenan di hati mereka. Ini raja yang mereka sukai. Mereka melihat bahwa ini adalah raja yang disertai oleh Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tapi mereka mulai mengalami pergeseran. Mereka melupakan Allah yang menyertai Raja Uzia. Allah yang membuat Raja Uzia berhasil dan penuh dengan kemenangan. Itu perubahan terjadi. Mari kita lanjutkan kembali lagi. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, Yesaya melihat Tuhan Adonai ini mengarah kepada Mesias, ini mengarah kepada Kristus, duduk di tahta. Ini menunjukkan tahta di dunia ini, kalau engkau selalu mengarahkan pandanganmu kepada kekuasaan ataupun otoritas daripada pemerintahan di dunia ini, itu akan segera berakhir. Tuhan gampang sekali untuk mengubah-ubahnya. Tapi dia menunjukkan supaya ini menjadi keteguhan hati umatnya, hati gerejanya, bahwa Adonai duduk di atas tahta yang kekal dan tidak mengalami perubahan apa. Ketika dunia ini mengalami perubahan, dia tetap duduk di atas tahta. Itu sebabnya Allah memulai pemulihan bagi Israel, bagi Yehuda, adalah dimulai dari hambanya bernama Nabi Yesaya ini, untuk melakukannya. Bahkan sampai 750 tahun kemudian, sampai datangnya Kristus. Pemulihan itu Allah genapi dan genapi. Dan titik awalnya pemulihan itu dimulai dari Yesaya.
Mari kita lanjutkan lagi ayat yang pertama ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Tatanya tinggi, menunjukkan nilai, posisi rohaninya. Dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dikatakan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Artinya jubah itu yang dipakai oleh seorang raja itu menunjukkan kebesaran, martabat, kehormatan yang duduk di tata. Itu yang menyelimuti, itu yang menyelubungi, dikatakan bait suci gerejanya. Jadi jubah itu adalah kehidupan, posisi rohani. Saudara bisa lihat jubah imam besar berbeda dengan para imam. Itu menunjukkan posisi rohaninya. Jubah raja berbeda dengan orang Lewi yang melayani pelataran. Jubahnya berbeda. Jubah Kristus itu menunjukkan kebesaran, martabat, kehormatan Tuhan Kristus. Itulah yang harus menyelubungi gereja atau menyelimuti gerejanya. Bait sucinya dikatakan. Itu yang harus nampak pada kehidupan gerejanya. Yaitu kebesaran, martabat, kehormatan Adonai, yaitu Kristus. Kalau kita baca beberapa ayat, mari kita baca di Ayub 29 ayat 14. Ayub 29. Ayat 14. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Jadi jubah itu adalah kehidupan, perbuatan yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Itu jubah. Mazmur 102. Mazmur 102. Ayat 27. Semuanya itu akan binasa, tapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang. Seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Jadi semua perbuatan-perbuatan mereka itu akan binasa. Mazmur 109. Ayat yang ke-29. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Terlihat, jubah adalah menggambarkan kehidupan. Kalau gerejanya, bait sucinya, ujung jubahnya menutupi bait suci, maka yang nampak dalam kehidupan gerejanya adalah kehormatan. Yang nampak pada kehidupan gereja adalah perbuatan Adonai Tuhan. Oke. Ini luar biasa, saudara. Seorang wanita sakit pendarahan di Matius pasal yang ke-9. Dia menjamah jubah Yesus. Dia menarik kekuatan supranatural yang ada pada diri Yesus. Karena dia punya iman, dia bisa melihat. Jubah itu melambangkan perbuatan, martabat, posisi rohani. Maka dia jamah. Kalau kau buka di Matius pasal 9. Matius pasal yang ke-9.
sorry. Matius pasal yang ke-14. Di sini dikatakan, mereka, ayat 36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi jubah itu menggambarkan, ini bukan hanya sekedar seperti mantel. Karena dalam bahasa Inggris digunakan kata adalah robe. Robe itu mulai dari itu panjang sekali. Jadi jubah Kristus yang dilihat oleh Yesaya itu melambangkan karakteristik kehidupannya yang kudus. Perbuatannya yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, yaitu penebusannya. Itulah yang menyelimuti gerejanya. Itulah yang harus nyata dalam kehidupan gerejanya. Makanya orang-orang berdosa, dia harus melihat pada kehidupan gerejanya. Disitulah jawabannya. Wah, luar biasa. Gereja harus ditempatkan pada tempat yang martabat. Tetapi yang terjadi pada masa sekarang, gereja menuntut martabat, gereja menuntut kehormatan dari dunia. Itu namanya dunia menyelubungi bait suci. Ini bukan. Yesaya melihat bahwa gerejanya diselubungi oleh jubah Kristus yang duduk di tahta. Kapan Kristus duduk di tahta? Ketika dia selesai dengan penebusan, dia selesai dengan rencana Allah, kemudian dia naik ke surga, dia duduk di tahta. Nah, pada saat dia duduk di tahta, pada saat itulah Allah akan mengembalikan kebesaran, martabat, kehormatan, hal-hal yang supranatural akan menjadi gambaran, ekspresi kehidupan daripada gerejanya. Saya ingin kita melihat dulu Yesaya pasal yang ke-61. Yesaya 61. Ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, kata Yesaya. Kepada gerejanya, pakaian selubung keselamatan. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Kalau orang susah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang baik, maka mereka perlu mendapat jawabannya dari gerejanya. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, itu adalah kemuliaan. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya, itu adalah kemuliaan dan kehormatan. Wahyu 6. Wahyu 6. Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Pasal 7. Ayat ke-9, kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.
Ini seharusnya kehidupan yang harus dialami oleh Yesaya. Tapi lihat apa yang terjadi dengan kehidupan Yesaya. Mari kita lihat Wahyu pasal 1, karena kita ada di kitab Wahyu. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini yang dilihat oleh Yesaya. Di Wahyu pasal yang ke-7 tadi. Tadi kita lupa membacanya ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepada, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepada Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepada mereka, ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Lihat, semuanya itu terjadi karena fokusnya adalah Kristus sang penyelamat itu. Di Wahyu 19 ayat yang ke-13. Dan ia memakai, yaitu firman, yaitu Kristus yang setia dan yang benar. Ayat 13-nya dikatakan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Allah menginginkan, saya berdoa sekarang juga, untuk mengembalikan semua yang hilang dalam kehidupan gerejanya. Saya berdoa saat ini, Bapa, aku berdoa supaya apa yang hilang dari kehidupan gerejanya, kebesaran, martabat, perbuatan, kehormatan yang harusnya nampak dan jelas pada kehidupan ini, dikembalikan pada saat ini, pada hari pemulihan ini. Bapa, terima kasih untuk apa yang telah Engkau siapkan buat kami. Berbicaralah lanjut, supaya kami tahu mengapa Engkau melakukan itu buat kami, gerejanya. Amin. Itu yang akan terjadi. Mari kita lihat kembali lagi. Ayat 1 sudah selesai. Sekarang kita mulai melihat. Para serafim, ayat 2, berdiri di sebelah atasnya masing-masing. Mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Serafim adalah makhluk sorga, dan hanya sekali ditulis di dalam Yesaya pasal 6. Tidak ada lagi di ayat lain. Ada lagi yang disebut makhluk surga adalah kerubium. Kerubium itu yang menjagai Taman Eden ketika manusia sudah diusir. Dia menjagai kepada pohon kehidupan. Dan kerubium beberapa kali. Dalam Yehezkiel juga disebutkan kerubium. Jadi apa artinya serafim? Serafim itu adalah makhluk surga dengan julukan artinya, saya ulangi, dengan julukan artinya adalah pembakar atau yang terbakar. Jadi kehidupan serafim ini itu seputar api. Kehidupan serafim ini adalah seputar api. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya ini digunakan kata syaraf. Syaraf bukan berarti syarafnya. Tetapi ini berbicara juga, ini juga berbicara syarafim ini juga berbicara tentang ular. Ular yang berapi. Wah, ini kok ular, kenapa ini ular berapi? Syaraf itu juga berarti ular. Itu menurut Brown Driver Briggs. Dia dikatakan H8314. Syaraf. Dikatakan di dalam ayat yang kedua ini, dalam H8314. Syaraf itu artinya adalah dia juga menunjukkan dia adalah ular. Dia adalah ular yang berbisa. Dia adalah dikatakan semburannya yang keluar dari mulutnya. Saya ulangi, keluar dari mulutnya. Itu menghantam orang sehingga orang bisa merasakan seperti terbakar. Itu sebabnya bangsa Ibrani menyebutnya juga syaraf itu mengambil kata dari
ular yang berbisa seperti itu. Dan saudara bisa lihat ular pada waktu menyemburkan dengan kecepatan. Dengan seperti kayak orang kungfu. Cepat sekali, set, langsung. Bisanya itu sudah melekat pada mata ataupun melekat pada kulit kita. Itu artinya syarab. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang makhluk surgawi ini. Kenapa ini yang nampak? Yang nampak oleh Yesaya. Saya sudah berkata bahwa Seraphim adalah makhluk surga yang berurusan atau berkaitan erat selalu dengan api. Jadi Seraphim ini, makhluk surga, adalah untuk membakar. Dia membakar untuk tujuan kehidupan rohani. Jadi dia bisa membakar, memberikan kepada saudara semangat yang membara, kecerahan, membuat saudara terpesona. Tapi dia juga memiliki kecepatan seperti ular, sehingga dia bisa mencapai, mengalirkan hal-hal yang seperti api itu kepada hidup saudara dengan kecepatan yang tinggi. Yehezkiel pasal 1, mari kita lihat sekarang Yehezkiel pasal 1. Ini yang dilihat oleh Yehezkiel pada awalnya. Melalui penglihatan. Di tengah ayat 13, di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala. Seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar sedang. Dan api itu kilat sambung menyala, tapi tetap api. Ini menunjuk walaupun tidak menyebut kepada Seraphim, tapi menunjuk kepada makhluk sorga, yaitu kepada apa yang tersedia di sorga untuk manusia. Tadi saya katakan kepada saudara, syarab ini menunjukkan kepada kita tentang bahwa dia juga adalah ular. Jadi kelihatannya, makanya dalam bahasa Ibraninya, kata ular itu digunakan kata nakas, tapi syarab juga diartikan juga ular. Jadi mungkin wujud setan dulu, wujud setan yang disebut dengan nakas, dalam penampilannya kepada manusia memiliki kesamaan bentuk seperti Seraphim yang api ini. Namun Seraphim itu berasal sebenarnya dari kata dasar Seraphim, syarab. Itu berasal dari kata pangeran. Saudara bisa lihat itu. Daniel 10 ayat 13. Ketika Michael mencoba untuk memberikan pelayanan kepada Daniel atas doanya, maka dikatakan sama seperti kerub yang berasal dari kata dasarnya juga ada mulia. Seraphim adalah dari kata dasarnya pangeran. Dan itu terjadi pada Daniel 10 ayat yang ke-13. Nah, kenapa ini ular? Supaya saudara mengerti. Ular yang hidup di danau, di air, atau di tempat lembab biasanya. Ketika tempat itu mulai mengering, danau mulai mengering, mulai retak-retak kelihatan tanahnya, dia akhirnya ular ini tetap hidup menjadi ular tanah atau daratan. Dan saudara bisa tahu, gigitannya sangat ganas, sangat berbahaya dan mengerikan buat seluruh tubuh manusia. Makanya ular juga disebut Seraphim karena racunnya yang membakar orang-orang dengan racun pada gigi mereka. Jadi keterhubungan ini adalah sebenarnya ingin menghubungkan kata panas dan racun. Dari panas dari api. Seraphim adalah untuk membakar cinta kepada Tuhan, bukan untuk mematikan saudara seperti ular. Itu yang membedakannya. Membuat saudara bergairah kepada kemuliaannya, kebesaran Tuhan. Dan bahkan membuat saudara untuk menentang dosa, memiliki sikap untuk menentang dosa.
Itulah serafim yang merupakan pelayanan Allah kepada hidup saudara, yang akan membakar, saya katakan akan membuat saudara terbakar cintamu kepada Tuhanmu. Yesus ketika menyucikan bait suci, dia katakan, dia bilang murid-murid dia memporak-porandakan bait suci di Yohanes pasal kedua. Kemudian akhirnya murid-muridnya tahu bahwa genaplah firman Tuhan. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Berarti ada api. Api yang sama. Yang membakar kecintaan Tuhan kepada baitnya. Kepada rumahnya, tempat kediaman Allah. Kepada pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Itu mau diberikan kepada hidup saudara. Kegairahan itu. Dan serafim juga. Dia bersifat api. Dia juga merupakan alat murkanya Allah. Yang menghanguskan musuh-musuh. Sebab apa? Tolong ditayangkan. Yeremia 23 ayat 29. Sebab firman Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Saudara lihat ayatnya. Yeremia 23 ayat 29. Firman itu adalah api yang menghanguskan. Ini yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Tolong ditayangkan ayatnya. Allah adalah api yang menghanguskan. Mengapa Allah yang menghanguskan? Karena firmannya seperti api. Jadi serafim ini adalah pelayanan Allah dengan menggunakan api. Wah, ini luar biasa. Lalu kemudian, saudara bisa lihat, ketika serafim ini dilihat oleh Yesaya, maka Yesaya segera mengatakan, melihat sikap, perbuatan, pelayanan serafim di depan tahta Kristus, di seputar tahta. Sikap mereka, mereka menutupi, mereka memiliki 6 sayap, mereka menutupi muka mereka di hadapan Adonai, Sang Kristus. Lalu mereka menutup kaki mereka, lalu siap 2 sayap yang lain, siap untuk melayani, untuk melayang-layang. Lalu mereka berseru, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, yaitu pintu bait suci. Disebabkan oleh serafim yang berseru itu di ayat 4-nya. Dan rumah itu penuh dengan asap. Bukan awan. Di sini digunakan kata smoke. Dalam New King James Version, tolong ditayangkan. Yesaya 6 ayat 4. And the house was filled with smoke. Asap itu adalah hasil daripada bakaran. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Najis bibir dan hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bangsa Israel, bangsa Yehuda, dan Yesaya telah memuji kebesaran dan keagungan Raja Uzia melebihi kepada Tuhan. Dan ini menggenapkan, saya ulang, ini menggenapkan Markus 7. Mari kita lihat Markus 7. Ayat 6. Jawabnya kepada mereka, ini kata Yesus, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka di gereja pada zaman Yesaya, mereka memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan mulut, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Hati mereka melekat kepada Raja Uzia. Dibutuhkan pelayanan langsung dari sorga untuk menyadarkan kesadarannya Nabi Yesaya bahwa itu yang terjadi pada Nabi Yesaya dan umat Tuhan. Kau baca lagi tulisan Yesaya di Yesaya 29. Yesaya 29. Ayat 13. Ini ayat lebih tajam daripada Markus 7. Markus 7 ayat 6 mengatakan, mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh. Mari kita lihat. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Allah menyingkapkan melalui firman-Nya pada hari ini kepada saudara. Berarti di antara saudara masih ada yang hidup seperti Markus 7 ayat 6. Seperti Yesaya 29 ayat 13 ini. Hatimu menjauh daripada Tuhan. Engkau hanya melakukan perintah manusia yang dihafalkan. Hati menjauh. Mari kita lihat lagi, sambung lagi. Yeremia 17. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti kutuk mulai mendatangi hidup saudara. Saudara mau tahu, dia berbicara tentang bibir, dia berbicara tentang hati, lalu kemudian dia mendatangkan kutukan. Siapa hamba Tuhan yang pernah menuliskan lengkap dalam satu tulisannya pada 3 hal ini, termasuk pada kutuk? Yakobus. Dia bilang kalau orang tidak sempurna dalam perkataan, itu adalah orang sempurna. Adalah tidak mungkin dari bibir yang sama kau memuji Tuhan, dari bibir yang sama kau mengutuk orang. Mari kita lihat. Mempertajam Markus 7 ayat 6 ini. Di Matius. Matius pasal yang ke-12. Mulai ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak. Ular lagi. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Ini yang racunnya. Sedangkan kamu sendiri jahat. Itu racunnya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarahannya atau dari gudangnya yang jahat. Mari kita lihat lagi. Sekarang kita lihat Matius pasal yang ke-15 karena dekat dengan situ. Ayat 7 sampai ayat 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Nabi Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma. Wow. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Katakan percuma kepada dirimu. Percuma. Berapa banyak orang yang ibadahnya percuma. Itu sebabnya engkau membutuhkan pelayanan surgawi. Allah mau membuat hatimu tidak menjauh. Bahkan pada hatimu hanya ada pribadi Allah saja. Ketika pergeseran ini terjadi, apa yang terjadi pada Nabi Yesaya? Mereka menaruh kepercayaannya justru kepada manusia yang dipilih oleh Allah dan bukan kepada Allah lagi. Ini yang dikatakan di Yeremia 17 tadi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Allah akan singkirkan berhala-berhala seperti ini supaya engkau kembali mengabdi kepadanya saja. Jadi ketika Yesaya melihat Adonai, yaitu Kristus di posisi tata, dia juga melihat perilaku atau sikap makhluk surgawi seperti serafim di hadapan Tuhan. Nanti saya jelaskan kepada saudara. Serafim di hadapan Tuhan, dia memamerkan kerendahan hatinya, kerendahan dirinya. Dia memamerkan kehormatannya kepada Tuhan. Dia juga memamerkan kesiapannya untuk melayani Tuhan saja. Jadi pemulihan ini Allah tunjukkan kepada Yesaya dan kepada saudara sekarang. Beginilah proses Allah bekerja dari dalam batin dan hatinya Yesaya untuk melakukan pemulihan. Filipi pasal yang kedua. Allah mau bekerja untuk mewujudkan rencananya buat hidup saudara. Beginilah prosesnya. Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Kan itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi semua tampilan yang dilihat oleh Yesaya tentang makhluk serafim, tentang Adonai yang duduk di atas tata, semuanya itulah cara kerjanya Allah untuk menyadarkan Yesaya, untuk mengajarkan saudara. Dia bekerja di dalam hidup saudara. Saudara bisa lihat dua sayap untuk menutup muka mereka. Musa hanya diizinkan Tuhan untuk melihat punggungnya Tuhan. Di Keluaran 3 ayat 6, Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Saudara catat itu. Tetapi para serafim, mereka mengakui bahwa mereka tidak layak untuk memandang Tuhan. Karena mereka membandingkan kehormatannya Tuhan, nilainya Tuhan dengan nilai hidup. Itu serafim. Itulah yang dilihat di dalam hati sanubarinya Yesaya. Kemudian para serafim itu juga menutup kaki mereka dengan kedua sayap. Ini Yesaya menulis ini adalah
pada masa Israel zaman dahulu. Ini merupakan kultur. Jadi Allah berbicara kepada apa yang sudah menjadi, yang dipahami oleh orang Israel, umatnya. Tentang kultur raja-raja di timur. Biasanya kalau seorang ingin menghadapi orang yang terhormat, raja, mereka itu biasa menutup kaki mereka. Itu sebagai tanda penghormatan. Tapi juga berarti secara rohani. Juga berarti mereka menutupi kekuatan langkah kehidupan mereka sampai kepada destiny. Karena mereka mengakui bahwa Kristus lebih. Jadi mereka menutupi. Ini menunjukkan kerendahan hati. Kedua hal ini menunjukkan kerendahan hati. Penghormatan mereka yang besar. Dalam kehadiran mereka di hadapan Tuhan, di hadapan Sang Raja yang duduk di atas tata. Mereka bukan hanya menutupi kaki mereka. 4 sayap, 2 untuk menutupi muka, 2 untuk menutupi kaki. Itu untuk mengekspresikan kerendahan hati, kehinaan hidup mereka, kesederhanaan hidup mereka dibandingkan dengan pribadi yang ada di hadapan mereka. Dan 2 sayap yang terakhir, yang untuk dipakai melayang-layang, itu adalah untuk mengekspresikan kesediaan dan kemampuan mereka untuk melayani Tuhan saja. Jadi standby. Jadi saudara bisa lihat, ini berbicara tentang karakter, ini berbicara tentang hati, ini berbicara tentang kecepatan, kemampuan untuk meladeni Tuhan. Yesaya melihat semuanya ini dan dia membandingkan dengan dirinya. Dia melihat serafim. Serafim saja tidak sebanding dengan dirinya. Apalagi dia melihat pribadi yang duduk di atas tata. Minggu lalu saya belum jelaskan mengapa jubahnya panjang. Mengapa jubahnya terjurai begini. Ini ada untuk menggambarkan pada raja-raja pada masa itu. Itu menunjukkan jubah yang panjang itu akan membuat ruang gerak dia itu menjadi susah. Berarti pribadi tersebut tidak bisa mengandalkan ototnya, kecepatan bergerak. Tapi pribadi itu, pribadi raja hanya mengandalkan perkataan. Sebab dari perkataan ini, otoritas dan kuasa. Serafim, kita lihat dia standby melayani Tuhan. Dia mau tidak dihormati dan direndahkan di hadiratnya Tuhan. Ini merupakan gambaran pemujaan dan penghormatan serafim. Dan inilah yang menjadikan oleh Yesaya membandingkan dengan dirinya. Sehingga Allah, pekerjaan surgawi, itu bisa menggugah hati nuraninya Yesaya. Sehingga Yesaya kenal bagaimana keadaan dia saat itu di hadapan Tuhan. Lihat saudara, kedua sayap melayang-layang untuk melayang. Tapi kedua sayap untuk menunjukkan siapa yang ada di hadapan para serafim ini. Dia menutup mukanya dengan kedua sayap. Lalu kemudian menutup kakinya dengan kedua sayap. Ini menunjukkan proporsi kekuatan yang lebih besar. Bukan untuk melayani. Tapi untuk pemujaan. Untuk menunjukkan
untuk melukiskan, untuk menggambarkan siapa yang ada di hadapanmu. Ini yang dilukiskan oleh serafim itu. Kalau engkau lihat di Lukas pasal 10. Lukas pasal yang ke-10. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-murid dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang diperlukan. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Di Maria telah menerima anugerah daripada Tuhan. Maria telah menempati posisi yang tepat di hadapan Tuhan, yang tidak akan diambil daripadanya. Gambaran serafim itu ditunjukkan adalah dia lebih meninggikan pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Lebih daripada pelayanan. Kesalahan gereja selama ini, orang yang hebat pelayanan diberi penghormatan. Sehingga banyak umat Tuhan terlalu meninggikan mereka-mereka yang disebut dengan hamba Tuhan. Padahal mereka lepas, mereka tidak mengerti apa kata hamba. Kata hamba itu lebih menitik beratkan kepada pemujaannya kepada Allah, penghormatannya kepada Allah, pengabdiannya kepada Allah daripada apa yang mereka bisa kerjakan. Itu sebabnya banyak orang dia sibuk mengerjakan pelayanan ini. Dia tidak mau bersikap seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan. Dia tahu dia duduk dekat kaki Tuhan. Itu yang menunjukkan siapa. Padahal di rumah Lazarus di Betania itu ada kursi. Yesus duduk di atas kursi. Ada kursi yang lain-lain. Tapi Maria tahu siapa ini. Marta tidak tahu. Dia sibuk berdiri. Terus sibuk memasak sesuatu. Ayam rica-rica. Apapun kesukaan Yesus. Dia siapkan minuman. Dia siapkan semua. Dia berpikir bahwa Tuhan akan dipuaskan dengan hal seperti itu. Tuhan dipuaskan dengan pemujaan dan penghormatanmu kepada dia. Itu menggambarkan betapa pentingnya dia dan nilainya Tuhan. Amin. Saudara harus memiliki semangat yang menyala-nyala untuk memuja, menunjukkan bagaimana saudara memuja Allah. Memuji Allah, bukan menyanyi kepada Tuhan. Menghormati dia. Lebih daripada semangat saudara untuk melayani umat Tuhan. Saudara bisa lihat penghormatan di sini. Meskipun wajah malaikat tidak diragukan lagi. Kita lihat wajah malaikat ini seperti apa. Makhluk surgawi ini seperti apa. Makanya banyak orang memberi nama anaknya angel. Karena memang wajahnya lain. Wajah malaikat itu lain. Kisah Rasul 6. Kisah Rasul 6. Ayat 15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Lain.
Tidak seperti wajah Stefanus. Meskipun wajah malaikat tidak diragukan lagi, jauh lebih indah daripada wajah anak-anak manusia. Namun lihat, serafim ini selaku makhluk surgawi. Lihat mereka di hadapan Tuhan. Wajah mereka yang mulia itu, mereka masih tetap menutup wajah mereka. Karena mereka tidak tahan dengan kilau kemuliaan ilahi. Karena mereka menyadari ada jarak yang tak terbatas antara pribadi serafim ini dengan yang duduk di atas tahta itu, yaitu dari kesempurnaan ilahi. Mereka malu untuk menunjukkan wajah mereka di hadapan Allah yang kudus. Bahkan adalah suatu kebodohan jika mereka mencoba memberikan diri mereka untuk bersaing indahnya dengan Tuhan. Sama seperti yang telah terjadi pada makhluk surgawi yang bernama Lucifer. Serafim ini menunjukkan kerendahan hati. Dia menutup wajah mereka walaupun mereka mulia. Itu sebabnya di Yesaya 14, Yesaya yang menulisnya juga. Di Yesaya 14 ini, kita baca di sini mulai dari ayat 12. Di sini dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, dari sorga, hai bintang timur putra fajar. Itu dalam bahasa aslinya dikatakan, oh Lucifer, kau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik. Oh, hati. Padahal malaikat adalah makhluk roh. Jadi memiliki hati. Hati nuraninya secara sadar. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Mereka ingin bersaing. Mencoba untuk bersaing dengan sang pencipta. Serafim tidak. Itu adalah tindakan kebodohan. Lihat ayat 15-nya. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan, turun ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Satu ayat lagi supaya saudara dikuatkan. Ayub pasal yang keempat. Mari kita lihat Ayub pasal yang keempat. Lihat. Sesungguhnya hamba-hamba Tuhan tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat atau error bahasa Inggrisnya. Tolong ditayangkan dalam bahasa New King James Version-nya. If he puts no trust in his servant, kepada hamba-hambanya. If he charge his angel with error. Jadi jika para malaikat begitu hormat dan saat mereka berada, para serafim begitu hormat saat mereka berdiri di hadapannya yang Maha Kudus, Adonai, maka itu haruslah membangkitkan rasa takut akan Tuhan, yaitu takut yang berdasarkan pada kesalehan hidup untuk mendekati tahtanya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan seperti yang para serafim ini standby. Dan kalau engkau baca di Yesaya 6 selanjutnya, setelah Yesaya dipulihkan, baru
dia bisa menangkap keinginan Tuhan. Siapakah yang mau pergi untuk aku, kata Tuhan. Langsung Yesaya bilang, ini aku, utus aku. Ini adalah gambaran kerendahan hati yang luar biasa. Kita tahu Musa dia pergi ke atas gunung berjumpa dengan Tuhan berhari-hari lamanya. Tapi kemudian dia mengambil selubung pada wajahnya ketika dia turun. Ini adalah sikap yang ditiru oleh Musa dari makhluk surgawi. Lalu dari tadi kita sudah membahas 2 sayap menutup muka dan 2 sayap menutup kaki. Kaki adalah gambaran engkau mencapai destiny ilahimu. Engkau pun harus tetap memuja Tuhan, bergantung kepada Tuhan, menurut cara Tuhan, dan bukan menurut hatimu. 2 sayap yang standby untuk melayang-layang, ini adalah gambaran untuk melayani Tuhan, melayani Dia yang ditata. Daniel 9 ayat 21. Apa arti sayap di sini? Kedua sayap itu. Daniel 9 ayat 21. Dikatakan sementara aku berbicara dalam doa, ini Daniel, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Cepat ke arahku Gabriel. Jadi Daniel ini pribadi yang luar biasa. Michael melayani dia. Berperang melawan penguasa kerajaan angkasa Persia. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan dahulu pada waktu persembahan korban petang. Cepat. Wow. Luar biasa ini. Jadi salah satu sikap daripada makhluk surgawi serafim ini dengan kedua sayapnya, itu adalah kecepatan meladeni kehendak Tuhan. Tidak bergumul. Apa yang Tuhan inginkan segera. Makanya ketika Tuhan memulihkan Yesaya, siapa yang aku utus? Siapa yang mau pergi untuk kami? Maka sautku, ini aku, utus aku segera. Langsung respon. Ini mengajarkan kepada kita untuk bereaksi, melakukan pekerjaan Tuhan dengan cepat, sukacita, semangat, tanpa pergumulan. Sebab kedua sayap ini penting. Daniel 9 ayat 21 mengatakan mereka cepat melayani Gabriel. Jadi kedua sayap adalah gambaran untuk kecepatan. Mereka lebih cepat daripada mereka menunggu. Mereka didorong angin. Angin adalah gambaran dari Roh Kudus. Jadi ada 3 berarti tujuan dari ke-6 sayap serafim ini. Tapi saya mau beritahukan pada saudara tentang angka-angka rohani maksudnya. Mengapa serafim itu memiliki 6 sayap dan bukan 7 sayap dan bukan 8 sayap? Karena 6 itu merupakan adalah angka manusia. Itu menunjuk apa yang dipamerkan oleh serafim itu ditujukan kepada manusia. Itulah pekerjaan Allah yang bekerja di dalam hidup saudara. Berarti sekarang kita harus tahu, kita harus sampai pada kesimpulan. Berarti tujuan daripada ke-6 sayap itu adalah 2 sayap adalah untuk penghormatan dan pemujaannya dia. 2 sayap untuk menunjukkan kerendahan hati di hadapan dia. Dan 2 sayap untuk melayani dengan kecepatan.
melayani dengan kecepatan dan semangat. Semangat. Amin. Wah, ini luar biasa, saudara. Sangat luar biasa sekali. Lihat apa yang dikatakan oleh serafim ini. Saya ingin supaya saudara memahami dengan benar. Serafim itu kemudian berkata, kita baru ayat 2, sekarang ayat 3. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Padahal yang di bumi pada saat itu najis bibir, termasuk bangsa Yehuda, yaitu umat Tuhan. Mengapa dari ayat 3 ini mereka berseru seorang kepada yang lain, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Wah. Mari kita periksa dulu, saudara. Kudus, kuduslah Tuhan. Apakah ini kudus, kuduslah Tuhan adalah Adonai? Atau kudus, kuduslah Tuhan adalah Yehova? Mari kita lihat sekarang. Yesaya 6. Ayat 3. Dalam King James Version ditunjukkan di sini. Mereka berseru, Holy, holy is the Lord. Ternyata is the Lord digunakan kata H3068, yaitu Yehova. Lihat serafim ini. Dia berseru 3. Dia menunjukkan kepada pribadi Bapa, kuduslah Bapa, kuduslah Putra atau Firman, kuduslah Roh Kudus. Seruan 3 ini itu menunjukkan kepada ketiga pribadi Allah yang satu itu, Tritunggal itu. Lalu kemudian serafim ini mengatakan bahwa bumi harus penuh kemuliaan Allah. Penuh kemuliaannya siapa? Penuh kemuliaannya Yehova. Mari kita lihat. Ya, penuh kemuliaan Yehova. Penuh kemuliaannya siapa? Penuh kemuliaannya Bapa. Akan nampak nyata kemuliaan Bapa di sorga. Akan nampak nyata kemuliaan Allah Putra yaitu Kristus. Akan nampak nyata kemuliaan Allah Roh di bumi ini penuh. Jadi ini adalah suatu nubuatan apa yang harus terjadi di bumi. Sebab itu sudah terjadi di sorga dan sudah final. Apa yang Allah nubuatkan dari sorga itu sudah final. Tidak bisa diubah. Jadi kemuliaan ketiga pribadi Allah ini harus nyata dalam setiap aspek kehidupan di bumi ini. Yesaya harus tahu itu. Saya katakan Yesaya harus tahu itu. Jadi serafim bisa mampu melihat kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Tetapi Yesaya tidak bisa melihat itu. Jadi pada saat dengarkan saya, sebelum kita akhiri, ini akan membuat rohmu bergetar dan hatimu menyala-nyala karena Allah ingin menaruh api dalam hatimu. Pada saat serafim itu menyerukan seperti itu, kudus, kudusnya Bapa, kudus, kudusnya Putra, kudus, kudusnya Roh Kudus. Dan dikatakan di bumi ini untuk diwujudkan. Maka ini yang akan segera terjadi dan engkau akan alami pada masa hidupmu. Bumi ini akan diramaikan dengan pekerjaan Bapa, pekerjaan Kristus, dan pekerjaan Roh. Mereka
berseru seorang kepada yang lain. Ini berbicara dengan kuasa menginspirasikan roh yang lain. Seruan mereka, karena hati mereka dekat dengan Allah. Mereka bisa menginspirasikan yang lain, serafim yang lain. Jadi saudara bisa lihat, para serafim ini berseru mengatakan, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya Yehova. Saat Kristus, dia mengatakan, serafim ini mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan. Itu adalah pada saat Kristus sudah duduk di tata yang kekal, yang dilihat oleh Yesaya. 2000 tahun yang lalu, saya katakan, 2000 tahun yang lalu, Kristus sudah duduk. Sorry saudara, saya ulangi. Kristus lahir di bumi ini. Dia melakukan pelayanan. Dia mati. Dia bangkit. Dia naik dan duduk di tata 2000 tahun yang lalu. Berarti apa yang dikatakan diserukan oleh serafim ini, maka realita kemuliaan Bapa, kemuliaan Firman, kemuliaan Putra, kemuliaan Roh Kudus akan memenuhi seluruh bumi, sedang diwujudkan menjadi realitanya. Sebelum kita berdoa, mengapa Yesaya harus melihat seperti ini? Aktivitas daripada serafim seperti ini. Karena Tuhan menunjukkan bahwa rencananya itu, dia membutuhkan manusia. Dalam hal itu, menurut Yesaya 6 adalah Yesaya lebih dulu. Untuk mencapai penggenapan apa yang sudah final, yang diserukan oleh para serafim ini di surga. Apa yang sudah final? Dia membutuhkan manusia. Jadi saudara, kalau hidup pun dipulihkan oleh Allah, Allah yang bekerja dari dalam dirimu, itu adalah demi saudara dimasukkan supaya saudara mengambil porsi, memberikan kontribusi untuk menjadikan ayat 3 ini, seluruh bumi penuh kemuliaannya itu terjadi. Jangan kau pakai kekuatanmu, karena serafim ini berseru mengatakan kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Yehova. Berarti namanya harus dikuduskan di bumi ini. Dan dikatakan seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaannya Yehova yang 3 ini. Berarti dia akan bekerja sedahsyat-dahsyatnya dengan hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan, dengan cara yang heran, dengan cara yang dunia tidak pernah bisa ketahui, tidak pernah alami, dengan cara yang demikian untuk mewujudkan realita ini. Makanya saya sudah sampaikan berminggu-minggu lalu kemudian, banyak orang dalam gereja Tuhan tidak pernah tahu di mana sebenarnya medan pertempuran paling dahsyat, paling mengerikan, paling menentukan antara Allah dan iblis. Saudara tahu itu pada bibir. Maka dengan segera Yesaya mengatakan di ayat 5, setelah dia melihat hal seperti itu, dia bilang, celakalah aku binasa.
Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Bapa Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kita lanjut di ayat yang keempat. Dia sadar. Kemudian di ayat yang keempat, ini ayat yang tersisa. Maka bergoyanglah, karena seruan itu, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Kerangka pintu masuk ke dalam rumah atau bait suci itu bergetar karena suara serafim itu, suara firman nubuatan. Amin. Itu memberikan getaran kepada bait suci. Bukankah saudara adalah bait Allah? Bukankah tubuh adalah bait Roh Kudus? Firman nubuatan yang sudah final itu harusnya menggetarkan hati saudara. Kalau engkau masih memiliki hati yang keras, kau harus berubah. Karena Allah bekerja, memberikan firman-Nya. Itu saya sudah sampaikan dulu. Itu mengundang saudara. Saudara menjadi yang terpanggil. Tapi ketika engkau mengubah hati, Allah mengubah hatimu menjadi hati yang baru. Hati yang telah diperbarui. Maka ini akan terjadi. Engkau menjadi yang terpilih. Mengapa hati saudara, mengapa kerangka pintu rumah bait suci itu bergetar? Ini menandakan kemarahan Tuhan pada Yesaya. Karena kekudusan yang akan diwujudkan di bumi itu berbeda dengan kekudusan yang saat ini Nabi Yesaya sudah alami. Lalu kemudian muncul asap. Sorry saudara, di sini bukan dikatakan adalah tiang awan seperti awan. Asap ataupun awan itu menunjukkan hadiratnya Allah. Tapi asap, kalau tiang awan itu menunjukkan adalah hadiratnya Allah yang menyertai perjalanan Israel. Tapi kalau asap, Yesus naik ke surga, dia kemudian hilang di atas awan-awan. Awan seperti itu. Dia masuk ke dalam hadiratnya. Tapi asap melambangkan sisi gelap. Manifestasi ataupun kehadiran diri Allah. Sisi gelap. Berarti ada sesuatu. Mari kita lihat saudara. Wahyu 15. Wahyu 15 ayat 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Malapetaka itu adalah karena dosa. Itu adalah lambang daripada murka Allah. Murka Allah ada pada bait sucinya, pada gerejanya. Saudara juga harus menunjukkan murka Allah kepada kondisi yang buruk dalam kehidupan umatnya. Asap di sini berasal dari mana? Saya ulangi, asap di sini berasal dari mana? Itu berasal dari mezbah ukupan. Mari kita lihat dari ayat yang ke-6. Tapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Mezbah apa yang berada dalam hadiratnya Allah?
hanya satu mezbah, mezbah ukupan. Dan asap itu berasal dari sana. Mari kita lihat sekarang. Wah, ini tidak akan selesai-selesai, saudara. Untuk membicarakan, karena ini menguak tentang tabernakel, menguak tentang kitab Wahyu, menguak tentang nubuatan, apa yang akan terjadi sesudah Yesaya. Wah, saya benar-benar, Tuhan banyak membukakan hal seperti ini. 40 tahun yang silam kepada hidup saya. Wahyu 5. Ayat yang ke-8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dikatakan apa? Satu kecapi, kemudian satu cawan emas. Cawan emas dipakai untuk penuh dengan kemenyan, untuk dibakar. Dibakar di mana? Mezbah ukupan. Mezbah ukupan adalah berbicara tentang doa orang-orang kudus. Mezbah ukupan berbicara tentang pemujaan, penyembahan kepada Allah. Wahyu 8. Ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain. Ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Ini mezbah ukupan, bukan mezbah korban bakaran untuk pengampunan dosa. Ternyata asap itu menjadi gelap. Membuat gelap. Membuat pandangan asap putih itu membuat pandangan Yesaya terhalang untuk melihat Adonai yang duduk di atas tahta. Alkitab berkata dengan jelas bahwa asap yang berasal dari mezbah ukupan itu adalah doa orang-orang kudus. Itu adalah kehidupan doa. Mereka berdoa supaya umatnya dipulihkan kesadarannya, hati nuraninya, dan bisa melihat ketidakmurniannya. Ketidakmurnian dalam hati dan dalam pikiran Nabi Yesaya. Itu sebabnya doa itu bisa merupakan perwujudan daripada sisi kegelapan ataupun kegelapan pada saat manifestasi hadiratnya Allah. Saudara bisa lihat ketika Yesus menghembuskan nafasnya terakhir dan sebelumnya berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Lalu Alkitab berkata di Matius 27 ayat 50 sampai 54. Mari kita baca ayatnya. Matius 27. Matius pasal yang ke-27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah.
Orang yang menjadi musuh disadarkan hatinya dan dibawa masuk kepada kebenaran yang sebenarnya. Pada saat Yesus menyerukan suaranya, ingat, pada saat Yesus berkata-kata, maka dikatakan bumi gelap. Lalu terjadi gempa bumi. Lalu bait suci terbelah. Semuanya atraksi supranatural dari sorga itu untuk menyadarkan hati musuh-musuhnya Allah. Mari kita lihat sekarang kitab Zakaria. Zakaria. Zakaria 14 ayat 5. Maka tutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia. Kapan gempa bumi? Pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Ini yang terjadi dan dialami oleh Yesaya. Ketika serafim berseru, maka terjadi getaran. Pintu ambang batas bergetar. Itu menunjukkan murkanya Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 18. Mazmur 18. Mari kita lihat, saudara. Ayat yang ke-8. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar bumi gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murka. Jadi asap dicampur dengan getaran pada pintu, itu menunjukkan sisi murkanya Allah, sisi gelap. Jadi lihat saudaraku, serafim dibandingkan dengan Yesaya, mereka berseru. Itu adalah makhluk sorgawi yang mulia. Mereka berseru. Mereka mengandung, seruan mereka mengandung bobot. Terjadi gempa bumi, getaran. Terjadi asap yang menghalangi. Getaran itu mengandung, menggetarkan hal-hal yang tidak kudus. Itu gambaran muka Allah. Lihat. Yesaya sebagai seorang nabi hidup pada masa Raja Uzia. Tidak bisa melalui perkataannya, melalui suaranya mengubah Raja Uzia dan umat Tuhan. Tapi dia dilihat serafim, melihat bahwa perkataannya, suaranya mengandung bobot. Mereka bernyanyi. Mari kita lihat mereka kalau tidak salah bernyanyi. Ya, mereka menyanyi, berseru. Lalu kemudian mereka menyanyi. Ada suatu suara, suatu intensitas yang kuat dari semangat, dari hati yang menyala. Sehingga ambang pintu rumah itu bisa bergetar. Suara mereka mengandung kekuatan supranatural yang bisa menggetarkan segala hal di bumi, termasuk kehidupan. Saya katakan termasuk kehidupan. Kemudian kamu bisa lihat rumah itu dipenuhi asap sebagai tanda manifestasi daripada gelapnya hadiratnya Allah. Mengapa ini terjadi? Ini adalah reaksi dari sifat dasar kekudusannya Allah yang menentang dosa yang tersembunyi pada umatnya. Kita udah baca tadi Wahyu 15 ayat 8. Jadi tujuannya asap ini, tujuannya getaran ini untuk meningkatkan kesadaran hati nurani Yesaya
Sehingga mereka merasa aneh ataupun sangat berbeda dalam kemurnian pada pikiran dan hati yang mereka miliki dibandingkan dengan apa kenyataan yang mereka lihat. Itu sebabnya di ayat 5 mereka berkata, celakalah aku binasa, orang yang najis bibir. Jadi kita lihat rumah itu, bait suci itu. Rumah itu menjadi gelap, dipenuhi asap. Seperti awan yang menyelimuti pemandangan kepada tahta. Di dalam Ayub pasal yang ke-26. Mari kita lihat. Ayat 9. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Dan dalam hal ini awannya adalah bukan hadiratnya, tapi asapnya. Kita harus tahu, kita harus sadar. Kadangkala sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita, kita tidak bisa mengetahuinya. Kita butuh pekerjaannya Allah. Kita butuh intervensi, campur tangan surgawi. Di baitnya, bumi seharusnya tidak akan ada asap seperti bait. Karena itu akan menghalangi hal yang di sorga. Saudara yang hidup di bawah sorga yang terbuka sampai tahun 2035. Saudara harus tahu, jangan sampai muncul asap dalam kehidupan saudara. Di sorga begitu berdiam dengan terang, tetapi di bumi dia menjadikan kegelapan pada kemahnya karena dosa umatnya. Mari kita buka sebelum kita berdoa. Roma pasal 6. Roma pasal 6. Dengarkan saya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tidak. Jangan kau memakai ayat firman Tuhan, memanfaatnya untuk engkau lari dari kebenaran. Dan yang terakhir. Wahyu 21. Hanya tinggal satu lembar lagi akan berakhir kitab Alkitab. Wahyu 21. Ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Di dalam Yerusalem. Yang turun dari sorga. Yang buatannya Allah. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Allah yang menjadi bait sucinya. Jadi sehingga engkau sebagai bait sucinya Allah akan manunggal dengan Allah. Orang tidak lagi bisa membedakan kehidupanmu dengan kehidupan Allah. Jadi asap ini, selain dia menggambarkan hadirat Allah, dia juga menghalangi hadiratnya Allah. Kegelapan di bumi, kegelapan pada hidup saudara, sehingga saudara tidak bisa melihat Allah dengan benar. Itu adalah karena dosa dalam hati. Bukankah Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya, yang murni hatinya, karena mereka akan melihat dengan Allah dengan jelas dan terang benderang. Betapa hebatnya firman yang kalian dengar, yang saudara dengar hari ini. Betapa hebatnya pekerjaan Allah melalui Roh-Nya yang kudus bekerja menyingkapkan hal-hal yang buruk dalam hidup saudara, menyadarkan saudara sehingga saudara bisa melihat. Tanpa engkau bisa melihat dosa yang tersembunyi, ketidakbenaran yang tersembunyi, meskipun itu kemasannya baik,
tidak akan ada pemulihan yang utuh dan tidak akan ada orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan firman nubuatan yang sudah final itu. Amin. Ketika saya menyampaikan firman ini, Allah menginginkan supaya saudara memberikan tempat kepada suara Dia. Sebab ketika engkau mendengarkan suara Dia, maka engkau juga akan dibukakan matamu. Dan engkau akan bisa melihat dan bisa membandingkan kemuliaannya Allah, kesempurnaannya Allah dengan dirimu. Dan ini akan meningkatkan, memberikan ketajaman, kesadaranmu, hati nuranimu yang akan membentuk hati yang baru, yang menjadi tempat yang akan dikuasai oleh firman dan oleh Allah Yehova. Jangan biarkan engkau terus berdiri pada kekerasan hatimu. Hari ini Tuhan tunjukkan semuanya ini. Janganlah hatimu menjauh dari Dia. Meskipun mulutmu, engkau tetap memuji Dia. Bapa, terima kasih untuk apa yang kami lihat ketika firman ini disampaikan. Kami bisa melihat Engkau. Saudara-saudara, bisakah engkau melihat Tuhan ketika firman ini, saat firman ini, mulai dari 1,5 jam yang lalu, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada saudara, bisakah engkau melihat Tuhan? Dan melalui firman ini engkau ditolong untuk bisa membandingkan standar kehidupannya Tuhan, kesempurnaan Tuhan dengan keadaan dirimu. Tujuannya adalah Allah menginginkan supaya hidup saudara kembali lagi, saudara bisa menjadi mitranya Allah untuk menggenapkan rencananya di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau sedang kerjakan kepada saudara-saudara hamba-Mu ini, kepada umat-Mu ini. Dan saat ini juga Tuhan, pada mereka yang telah memberikan hati mereka, membuka hati mereka, menyadarkan dan diberikan kasih karunia untuk memampukan mereka, untuk mereka sadar bahwa mereka tidak hidup seperti yang standar Tuhan. Bapa, hari ini juga biarlah Tuhan, ini adalah berkat, ini adalah kemuliaan yang Tuhan sediakan kepada mereka yang telah dipulihkan, yang saat ini diproses pemulihan. Saat ini juga terjadilah, dan terjadilah. Kami bersyukur padamu untuk anugerah kami bisa mendapatkan suaramu dengan jelas yang membuka mata kami. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.